Om Swastiastu. Di sini saya Nilo Rara Ciptaswata bersama teman saya Gede Aditya Pratama. Di sini kami akan mengajak kalian untuk mencari tahu lebih dalam tentang Karangasem. tepatnya di desa yang terkenal dengan buah khasnya yaitu buah salak. Ngomongin tentang buah salak, sudah pasti ada di desa Sibetan. Kira-kira salak di desa Sibetan itu bisa diolah jadi apa aja? Selain bisa diolah menjadi makanan, buah salak juga bisa diolah menjadi wine loh. Wine? Wine salak? Kalau mau tahu prosesnya, yuk ikutin kami. Yuk. Kita lagi ada di mana nih, Dit? Ini nih pabrik pembuatan wine salak yang tadi aku bilang. Oh, Island of Imagination. Iya. Gimana tuh proses dari buah salak bisa jadi wine? Mau tahu proses pembuatannya? Mau tahu? Proses pembuatannya nanti akan dilanjutkan oleh Kami, saya Nilo Putu Aiswadinata Wimawa, saya Gede Murari Winara Putra. saya Nekade Alin Martina, dan kami sudah berada di Sevel Dukuh Lestari. Itu tempat produksi buah salak menjadi wine dan arak. Tepatnya berada di Dusun Dukuh, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan selaku ketua dari CV Dukuh Lestari. Mari ikuti kami. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ilyas Suparte selaku Direktur Utama masuk pemilik pabrik CP Dukuh Lestari yang bertempat di Dusun Dukuh, Desa Sibetan, Kecamatan Bandem, Kabupaten Karangasem. Untuk selanjutnya mungkin ada adik apa yang mau ditanyakan, kami siap sebisanya akan menjawab. Silakan. Izin bertanya Pak, sejarah berdirinya pabrik ini gimana? Ya, kalau sejarah berdirinya pabrik ini kami membentuk suatu kelompok. Awalnya itu adalah kelompok tani, namanya kelompok tani Dukuh Lestari. Itu membentuk suatu ikatan, membentuk kelompok. Kemudian terus mengurus kaitannya izin ini, karena izin ini adalah izin minuman beralkohol. Itu adalah kategori negatif investasi. Itu membentuk suatu badan usaha namanya CP Dukuh Lestari. Itulah dulu tahun 1996 awal ini berdiri tanggal 7 bulan 7 tahun 1996 berdirinya kelompok. Kemudian kelompok mendapatkan pembinaan dari pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat, sehingga menekuni kegiatan istilahnya awal pertama adalah membuat wine salak. Kemudian berkembang, ya, dari situ berkembang, kemudian ke arak, kemudian ke wine, kemudian ke bir. Itu sejarahnya. Mungkin lanjut. Silakan ada ditanyakan lagi. Kalau boleh tahu apa saja sih bentuk-bentuk produk-produk yang diproduksi di sini? Ya, kalau yang diproduksi di sini ada golongan A, kategori golongan A itu adalah golongan bir. Kategorinya adalah kadar alkohol di bawah 5%, itu kategori golongan A. Itu diproduksi namanya bir. Bir brandnya itu namanya itu adalah IOI, Island of Imagination. Kalau dibahasakan Indonesia itu mimpi di Pulau Bali. Itulah brandnya. Itu sudah beredar. Juga termasuk seluruh Indonesia sudah beredar. Kemudian ada golongan B. Golongan B itu istilahnya kadar alkohol di atas 5% sampai 20%. Nah, kemudian juga ada itu golongan B itu ada berupa wine yang sistem cara pembuatannya dengan fermentasi, ada juga sistem dengan cara pembuatannya adalah fermentasi berupa arak. Nah, kemudian di golongan C itu arak murni. Arak murni itu ada yang kategori pembuatannya dari etil alkohol. Etil alkohol itu adalah full grade. Itu dibeli dari perusahaan PT Pratako. Itu di make di sini, istilahnya, kemudian dicampur akan menghasilkan suatu produk. Kemudian kalau yang arak
seperti arak salak itu sistemnya adalah destilasi murni dari destilasi buah salak. Kemudian juga ada arak kelapa. Arak kelapa juga menghimpun kami itu dari petani-petani. Karena sesuai dengan Pergub nomor 1 tahun 2020 bahwa tata kelola minuman beralkohol kemudian yang diproduksi artinya ditampung oleh petani-petani pengrajin arak, kemudian dikumpulkan oleh koperasi membawa ke pabrik kami di sini. Setelah itu pabrik melegalkan, artinya tes kadar alkohol, kemudian tes lab segalanya apakah terkandung cemaran atau tidak. Kalau memang tidak terkandung cemaran nikoli, timbal, metanol itu, kalau tidak tercemar itu baru boleh keluar. Keluarnya itu sebelum keluar itu ada laporan sesuai dengan SOP itu ke Bea Cukai. Ada istilah laporan produksi, kemudian ada laporan pengeluaran berupa CK6. Nah itu harus berpita. Dan dari pabrik tidak boleh menjual langsung, pabrik harus mengeluarkan ke distributor membawa ke TPE. TPE itu namanya tempat penjual eceran berupa restoran, kafe, klub malam, pasar modern yang mempunyai izin penjualan minuman beralkohol. Selanjutnya pengaruh untuk pemegang saham dan lingkungan. Nah, kalau pengaruh pemegang saham jelas karena kami di sini adalah terdiri dari 23 pemegang saham. Nah, itu pemegang saham itu artinya setiap tahun satu mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu dari laba bersih. Laba bersih dari perusahaan ini itu mendapatkan setiap tahun di bulan Maret pada saat akan menjelang Nyepi. Pada saat itulah pemegang saham itu mendapatkan berupa keuntungan. Itu ada kategorinya. Nanti dari keuntungan bersih itu 25% diberikan kepada pemegang saham, kemudian 5% untuk dana CSR, 10% itu dana karyawan sebagai tunjangan akhir tahun. Itu yang kemudian secara masyarakat, ekonomi masyarakat kami sudah artinya melegalkan produk petani arak, tidak artinya seperti dulu main kucing-kucingan menjual minuman beralkohol. Kemudian dari petani arak, dari kelapa seperti di Sidemen, itu sudah kami mengambil produknya di sini untuk disahkan, kemudian dilegalitas, standarisasi di pabrik, sehingga petani-petani arak itu sudah akan sekarang artinya dari pendapatannya tidak ragu-ragu, artinya sudah ada pabrik yang mengambil. Yang kedua terhadap bahan baku yang lain seperti bir salak, kemudian bir kopi, bir beras jati due, kemudian juga ada wine salak, itu kami di sini legalkan. Produknya itu kemudian dilepas artinya ke pasaran. Sasaran ini bukan masyarakat biasa, sasarannya adalah tamu-tamu luar negeri internasional karena mahal, harga produk ini mahal. Satu botol seperti bir, satu kaleng bir itu yang isian 350 itu harganya 75.000. Kalau arak cemara ini merek Holy Tirta itu harganya 150 per botol. Itu sudah include termasuk pajak memang kena pajak tinggi, pajak pita cukai, pajak PPN, kemudian SPT tahunan. Itu kena itu, hanya mahal. Kalau masyarakat biasa tidak mampu akan membeli, walaupun mampu hanya beberapa orang. Kami bukan sasarannya adalah masyarakat biasa, ini adalah tamu-tamu untuk penunjang pariwisata Bali. Baik, mungkin itu saja yang ditanyakan dari Bapak. Om Santi. Kami, saya Eko Andika Pranata, Saya Nika Dian Putrialina. saya Kadek Anika Yogi Paramarta. Dan saya Nika Ega Sultami. Nah, jadi sekarang kita lagi ada di kebun salak nih. Tadi kan udah jalan-jalan ke tempat pembuatan dari salak menjadi wine. Sekarang ini dia nih, mungkin teman-teman semua nggak tahu apa itu pohon salak. Tanaman salak merupakan salah satu tanaman buah yang disukai dan mempunyai prospek baik untuk diusahakan.
Diduga salak berasal dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Ada pula yang mengatakan bahwa tanaman salak atau dalam nama latin Salaka edulis berasal dari Pulau Jawa. Menanam salak lebih tepat yaitu pada bulan November, dan salak bisa berbuah pada sekitar bulan Desember hingga Februari. Adapun jenis-jenis buah salak yang populer di Indonesia yaitu yang pertama ada salak pondok, yang kedua ada salak madu, tiga ada salak gading, dan keempat ada salak sidempuan, yang terakhir ada salak gula pasir. Salah satu jenis salak yang populer adalah salak gula pasir. Salak jenis ini adalah merupakan kultivar salak Bali. Berdasarkan peraturan daerah Karangasem, tanaman salak gula pasir merupakan maskot Karangasem. Alasan menjadikan tanaman buah itu sebagai maskot Karangasem karena salak merupakan komoditi buah yang menjadikan Karangasem cukup terkenal. Alasan kedua, salak gula pasir merupakan produk agro yang paling menjanjikan. Soalnya, harga salak gula pasir tidak pernah rendah. Nah, tahukah kalian bahwa salak gula pasirlah yang paling mahal di antara jenis salak yang lain? Ukurannya yang lebih kecil dibandingkan salak lain dan paling manis menjadikan nilai jualnya yang lebih tinggi. Setelah kita mengetahui jenisnya, manfaatnya juga harus kita ketahui dong. Manfaat buah salak antara lain: yang pertama, merawat kesehatan mata. Yang kedua, mencegah dan mengobati penyakit diare. Yang ketiga, mengobati ambeien. Yang keempat, mengobati diabetes kering dan kestabilan tekanan darah. Yang kelima, menurunkan berat badan. Yang keenam, menjaga kehamilan. Yang ketujuh, membantu menghancurkan batu ginjal. Dan yang terakhir, mencerahkan kulit. Nah, itu dia jenis-jenis dan manfaat buah salak. Nah, apakah kalian sudah mencoba semua jenis buah salak? Kalau belum, sini ke Sibetan. Di sini salaknya enak-enak loh. Nah, untuk mengetahui lebih dalam dan lebih jelas lagi tentang Desa Sibetan, mari kita wawancarai salah satu tokoh adat di Desa Sibetan. Selamat siang Pak ya. Selamat siang Pak. Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat. Ya, terus apa lagi yang mau tanya? Kami ingin menanyakan tentang perekonomian di Desa Sibetan ini, Pak. Ya. Sebelum ke pertanyaan itu mungkin kami ingin menguak lebih dalam mengenai Desa Sibetan ini. Ya, Desa Sibetan ini kalau dari sisi adatnya adalah satu adat. 20 Banjar adat. Ya, kalau desa pemerintahannya 2 perbekalan Jumutan dan Sibetan. Kedua perbekalan, jumlah penduduk hampir mendekati sama antara Jumutan dan Sibetan. Banjar juga hampir sama, ya, Sibetan dengan Jumutan. Dari sisi ekonomi, ya sebelum ekonomi mungkin dari sudut pendidikan. Mungkin ada yang tahu desa yang paling lengkap punya pendidikan itu adalah Desa Adat Sibetan. Dari PAUD, TK negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan SMK negeri. Ini paling lengkap, pokoknya di Bali ini paling lengkap Sibetan. Nah, mengingat itu tentu perkembangan kaitan dengan perekonomian di Desa Adat Sibetan ya tidak terlalu menonjol dari sebuah apa yang menjadi pendapatan masyarakat. Itu sudah berkurang dari zamannya dulu. Saya katakan zaman dulu bahwa Sibetan ini paling terkenal salak. Ya. Paling kenal. Pokoknya kalau orang punya salak udah ekonominya sudah bagus. Ya, benar. Tapi belakangan ini
salak ini sudah tidak menjadi primadona bagi masyarakat Sibetan. Kenapa gitu? Dengan globalisasi masuknya dari sisi buah-buah luar ke dalam, itu ada apel luar, anggur, macam-macam lah. Nah di situ mulai nilai jual salak ini semakin menurun, konsumsi salak juga semakin menurun. Pemerintah sudah melakukan regulasi macam-macam juga, karena ini konsumsi masyarakat umum, pemerintah juga tidak boleh terlalu jauh intervensi. Maka dari itu zaman Bapak tahun 2006 membuat olahan salak. Tidak hanya menjual salak begitu aja, berubah menjadi wine. Wine salak. Terus begitu ada sekarang bir salak. Ada bir beras Jatiluwe juga diolah di sini. Ada diolah bir lemo juga ada. Kalau nggak salah ada sekitar 6-7 konite bir. Dan kelasnya ini memang berkelas, di atas bir bintang. Harganya 2-3 kali lipat dari sisi harga bir bintang. Nah ini kelasnya ekspor. Nah itu berbicara dari sudut ekonomi, termasuk juga wine. Wine salak juga ada, yang mengolah arak juga. Dari sudut pendidikan tadi sudah saya sampaikan, ya memang kalau tidak begitu masa pengangguran anak-anak sekarang ini kan cukup tinggi. Ya kenapa gitu? Karena mereka ini ya dari sudut pendidikan yang kadang-kadang kan tidak terjangkau oleh mereka dari sudut nilai pendidikan kan cukup mahal kalau dulu. Nah sekarang dengan dia pendidikan yang cukup, minimal dia mempunyai bekal, dia bisa bekerja ke luar negeri. Apakah itu yang ke Jepang, di salah satu daerah Tsukuba namanya Hiroshima Nagasaki, saya bawa ke sana. Dan termasuk juga sekarang ke rencana ke Korea jadi tukang las. Ada juga yang ke ke beberapa negara yang saya rintis sekarang yang dibiayai oleh LPD. Nah ini yang salah satu adik ketahui. Nah bagaimana LPD ini bisa bermanfaat bagi masyarakat? Ya terutama tamat sekolah, dia bagaimana kita didik dari sisi bahasa, keterampilan, makanya ada SMK. Nah mereka bisa bekerja keluar. Profesinya apa? Yang laki apa dan sebagainya, perempuan apa? Nah ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Terutama adik-adik yang seperti ini, ya agar ke depan ini sudah punya sebuah bayangan. Mau kemana kita hidup ini? Jangan hanya sekedar kita sekolah tapi tidak punya sebuah cita-cita. Ini cita-cita wajib gitu, harus tuh. Walaupun sifatnya menghayal, hayalan itu bagaimana kita bisa menjadi sebuah kenyataan. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Beralih dari perekonomian di desa Sibetan ini, Kami juga mau menanyakan tentang budaya dari desa Sibetan ini. Ya, ini unik sekali. Sibetan salah satu desa yang punya kerajaan yang paling tua. Dulu namanya rajanya Gusti Ngurah Mantu begitu. Zaman itu Raja Karangasem belum ada. Sibetan yang lebih dulu pusat kerajaan karena daerahnya disubur, menghasil salak, menghasil beras juga, daerah subur. Nah dengan demikian tentu ada beberapa keunikan karena begitu ada serangan antar raja-raja, habis itu dengan Belanda juga. Akhirnya Purana Sibetan yang begitu tua. Raja Purana itu kan salah satu kutipan yang mempunyai tantanan apakah itu dari Pariangan, Pelemahan dan sampai Kopowongan. Nah sampai tahun 80-90 saya temukan itu di Jerman. Ini masih capnya Jerman. Nah dengan demikian itu kita dapatkan, kita baca, kita terjemahkan dan sebagainya. Akhirnya membentuk sebuah Purana sekarang. Purana dicerminkan menjadi Awi-Gawing. Nah dengan Awi-Gawing itu di Sibetan ini unik. Itu uniknya begini. Desa adat Sibetan mempunyai sebuah ketentuan
orang luar Sibetan tidak boleh memiliki tanah di Sibetan. Ini wajib orang lokal gitu, karena daerah di sini banyak tanah-tanah desa. Ini tidak boleh orang luar. Dan jangankan ngontrak saja, ini tidak boleh. Nah dengan demikian di Sibetan ini sudah tertata begitu aja. Apa aci-aci, nah cuman ada sedikit keanehannya, ada disebut dengan Nusa Bede gitu. Nah ini unik sekali, hanya di Sibetan aja ada Nusa Bede. Nah saya selusuri, terus saya teliti itu dengan Pak Prof. Windye gitu. Beliau salah satu pembaca Purana kami yang baru dapat dari Belanda, salah satu profesor mungkin adat, Pak Windye mungkin adik tahu. Nah ini Sabede ini ada sebuah sosok orang tua leluhur dulu, karena dihabisin oleh Belanda semua yang sudah sudah dewasa, tua, dibunuh oleh zaman Belanda, perperangan antara Raja Karangasem dibela oleh Belanda, tapi Raja Sibetan ini tidak ada yang bela, dengan kekuatan sendiri dihabisin lah. Disitulah ada sebuah janji atau sosok, bila mana nanti di Sibetan tumbuh pemuda-pemuda dan pemudi, kami akan rayakan kepada beliau, tunjukkan. Maka dari itu di saat-saat Nusa Bede itu harus ada yang yang disesangi dengan naik kuda. Di sini keliling naik kuda begitu. Nah begitu unikannya, nanti itu berjalan, saya lupa itu berapa tahun sekali, ya 15 tahun sekali apa 17 tahun sekali gitu. Dari anak lahir masih sampai dewasa 17 tahun. Nanti pada saat tumbuh dewasa dilaksanakan sabede gitu. Ada sabet goreng, sabet dodol, itu banyak inilah acara semua, tidak ada satupun acara di Sibetan itu tidak ada yang terlewatkan. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke Pak, beralih dari adat istiadat dan perekonomian di menanyakan tentang Sibetan. Kita akan menanyakan mengenai tempat wisata yang paling terkenal dari daerah Sibetan ini kira-kira apa? Ya. Yang bisa dikunjungi oleh wisatawan untuk memajukan perekonomian di desa ini. Ya, kita tahu bahwa Bali pada khususnya ya, kita masih tetap mengandalkan dari sektor pariwisata itu. Namun demikian kita juga tidak bisa lepas apa hubungan pariwisata dengan kebudayaan, dengan ekonomi. Nah ini yang mesti harus kita jalin. Jangan hanya pariwisata, begitu kena COVID udah jatuh nggak bisa apa-apa. Nah ini yang kita rumuskan sekarang. Maka dari itu dengan membuat pabrik ini, orang kalau walaupun COVID dan sebagainya, orang enggak minum, pasti minum. Pasti. Nah ini kan itu yang kita garap dan sebagainya, dan itu juga kelasnya ekspor ya. Nah itu dengan demikian itu dari sisi pariwisata ya. Nah dengan demikian tentu kita sudah membuat spot-spot ya, termasuk di Pemukuran, termasuk sekarang sedang kita gencar untuk membangun oleh pusat, membangun embung di atas bukit ini, embung ya, embung itu danau besar, dia puncak gunung dengan kapasitas 37.000 kubik gitu. Ngambil airnya itu dari lereng Batu Masif Gunung Agung. Nah itu Bapak dulu rumuskan, sudah ada beberapa embung, dan itu sekarang akan mengambil dari overflow yang sudah ada. Nanti artinya overflow itu yang sudah lebih, itu akan diambil, dialirkan di puncak gunung ini, namanya Gunung Cemara, Bukit Cemara. Itu indahnya luar biasa. Nah kita juga akan tonjolkan, ini sudah ada beberapa hektar kopi. Nanti kita tonjolkan khas kopi yang di di Cemara gitu. Ya kopi Cemara gitu. Orang kan mesti mau minum kopi pasti lihat pemandangan. Nah, itu kan identik kayak view, kayak di
Kintamani kan itu tidak hanya kopinya tapi view-nya Pemandangannya juga bagus. ya, biar foto-foto dan sebagainya. Spot tempat foto juga kita akan buatkan itu. Di bayangan saya udah keren banget ya Dit ya, kira-kira danaunya bisa berfungsi dengan baik untuk masyarakat. Iya, untuk foto-foto. Nah di tengah danau itu kita akan buatkan tempat spot untuk berfoto gitu. Kita udah buat perencanaannya begitu. Dorong mungkin Adek lihat kalau yang di Suwung yang sudah dibuat, yang sudah selesai ini, tapi itu kan terlalu permanen. Kita pakai geomembran namanya, sistem geomembran, tetapi hiasannya tidak kalah dengan yang pakai beton gitu. Kita sedikit memakai beton. Kenapa gitu? Karena di atas gunung ini rentan dengan goncangan gempa. Nah kalau pakai geomembran itu dia tidak bisa retak, karena itu modelnya dia plastik dengan ketebalan yang cukup untuk dipertanggungjawabkan. Ada lagi? Sudah itu saja Pak. Nah, Mungkin hanya sekian yang kami tanyakan ya Pak. Ya. Maaf mengganggu waktunya juga. Tapi beneran bagus ya Dit ya. Ya emang bagus sih. ya. Kalau Desa Sibetan nggak melulu tentang salak aja, ada. tapi ada istiadatnya, ada tempat pariwisatanya dan lain sebagainya. Yang bakalan keren banget nantinya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Pak dan Ya, sama-sama. Ya, oke. Nah, itu dia nih eksplorasi kita di Desa Sibetan. Semoga pengetahuan kalian tentang Karangasem lebih meningkat lagi ya. See you guys. Dua, tiga. Nih tuan rumahnya Niki. Apa kali sih tuan? Ayo dong. Iya deh, minum gini kita minum dulu. Halo teman-teman, jadi pernah minum Goblok. Seri-seri repel 5. Seri-seri repel 5 di Iya, ngoplaknya nih. Ini kejut aku dong. Wah, sudah bisa makan salak. Sudah pernah mencoba semua varian. Oh, semua varian. Rasa gua dah. Apakah kalian semua sudah pernah merasakan Jenis mencicipi deh, mencicipi? merasakan. Wih, tempat umum nih. Tenang, tenang ya. Nah, kan boleh dunia. Aris. Ya boleh tulis kan? Varian rasa. Itu dia. Apakah kalian sudah pernah mencoba semua jenis buah salak? Nah, gitu ke. Puas kau curangi aku, bagaimana dengan aku? Yang terlanjur. Ya muka kamu nah. Ini seksi ini. Seharga